Tapi Mas Imam, saya masih tetap ini apa, Gamang, sudah seberapa besar sebetulnya negara melaksanakan kewajibannya, ya, tetap bagi saya itu tidak fair untuk mengatakan anak ini lulus atau tidak lulus gitu, karena negara lah yang wajib untuk membuat semua anak didik lulus begitu. Mas Imam gimana lihat? Jadi ini 2 jam dari Jakarta ini, saya kebetulan terlibat membangun beberapa sekolah negeri, termasuk SMP. Nah, karena ini daerah terpencil, itu untuk mendapatkan guru susahnya luar biasa, apalagi SMP. Apa yang terjadi di situ, supaya sekolah ini bisa jalan, karena ada mata pelajaran bahasa Inggris, akhirnya entah bagaimana, kok ada guru yang sebetulnya dari sudut pendidikan semasa dia itu di perguruan tinggi, itu adalah guru bahasa Perancis. Tapi dia mengajar bahasa Inggris. Kita tahu untuk ujian nasional ini, dia harus memenuhi standar minimal. Tetapi dari sudut orang yang mengajar murid ini, saya khawatir, standar minimal pun gurunya nggak memenuhi syarat. Tapi toh ini terjadi gitu. Dan setelah saya cek, mismatch seperti ini, ya entah itu di guru matematik, fisika, kimia, itu bukan guru yang memang harusnya mengajar mata pelajaran itu. Nah, apa akibatnya? Walaupun betul ini standar minimal, karena yang mengajari adalah bukan orang yang tepat dan bahkan mungkin salah ya di dalam memberi pengajaran, yang terjadi adalah, ini teori sosiologi kan gampang ya, ada tujuan itu diharapkan cara mencapainya harus memakai cara-cara yang halal, legitimate means. Ya. Tapi pada saat untuk mencapai itu tidak memungkinkan karena kendala-kendala tadi, maka yang akan terjadi adalah illegitimate means, cara-cara haram. Nah, inilah yang nanti merusak terhadap tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu karakter building, kecurangan, nyontek, bocorin soal. Nah, jadi satu sisi saya paham bahwa ada tujuan yang baik yang ingin dilakukan oleh Diknas untuk meningkatkan mutu, tetapi pada saat yang sama karena sarana prasarana serta seluruh pendukung untuk mencapai itu masih begitu tertinggal, yang akan terjadi adalah shortcut yang itu mengorbankan masalah integritas, karakter building dan sebagainya. Nah, makanya saya selalu menjadi sparring partner di dalam berpikir dengan bapak-bapak di Diknas dan ibu-ibu di sana itu adalah coba untuk masa-masa kritis seperti ini, fokuskan dulu habis-habisan. Kita itu mengevaluasi prasarananya, jalannya dulu. Jangan terus kemudian dengan delman ya, jalan becek, kita didorong untuk pokoknya Surabaya Jakarta harus dalam waktu 5 jam. Ini kuda kurang makan, jalannya jalan becek. Nah, kalau ini dipaksakan juga, apa yang terjadi? Ya itu tadi. Terus dia membuat target fiktif, ya. Guru-guru saya menyaksikan betul bahwa boro-boro kalau bocorin soal masih bagus, Mas. Ngasih tahu secara kolektif jawabannya, karena kalau bocorin soal takut ketangkep. Tapi pada saat ngawasi begini, gitu. Tunjuk ini loh, dan itu terjadi. Saya bisa tunjukkan di sekolah mana itu, karena kebetulan kami itu melakukan training, Pak. Dan itu guru udahlah heart to heart coba, dan nggak bisa disalahkan mereka karena kami kalau terlalu banyak yang nggak lulus, itu anak-anak juga satu ketakutan drop out. Mereka udahlah nggak usah di kampung itu, Pak, kalau nggak dilulusin itu semuanya pada harus pindah dari kampung barangkali ya. Pokoknya dia nggak ini. Nah, itu juga menjadi problem lagi. Terus pada saat yang sama, secara tidak langsung Kepala Dinas Pendidikan itu merestui hal-hal seperti itu. Itu tadi ada target. Nah, ini yang tadi illegitimate means ini. Nah, oleh karena itu saya tetap berpendirian bahwa mari kita habis-habisan sesuai dengan undang-undang ini ya, bahwa untuk standarisasi nasional itu adalah standar isinya dulu, prosesnya dulu yang diberesin, terus kemudian baru ngomongin tentang masalah kompetensi. Dan ini urutannya di sini kok kebetulan benar ini di undang-undang ini. Ya, evaluasi dilakukan peserta didik itu ini yang terhadap. Nah, ini memang di undang-undang urutannya juga salah. Peserta didiknya dulu yang dievaluasi.
Harusnya menurut saya adalah lembaganya dulu, ya, atau Prosesnya. programnya, dan kemudian baru kita ke peserta didik. Nah itu baru adil. Loh di situ Pak, misalnya nih saya jadi anak murid SMP, aku ini dapat guru bahasa Perancis, ngajar bahasa Inggris, tapi saya disuruh ngerjain soal-soal bahasa Inggris yang standar minimal itu. Jadi ya pantas saja kita tidak lulus. Oke. Nah, tapi apakah salahnya kepala sekolah nggak bisa menyediakan guru bahasa Inggris? Kan enggak. Apalagi apakah salahnya murid? Nah, jadi di sini yang harus dievaluasi lagi adalah sistem penyelenggaraan itu didahulukan gitu. Mari kita habis-habiskan mendorong itulah, baru kalau itu sudah ada mapping yang Pak Mansur Kato lakukan, yang betul-betul belum memenuhi syarat, mari kita lakukan pendampingan. Ya. Gitu, kira-kira gitu, supaya tidak ada korban orang yang menggunakan illegitimate means tadi. Ya. Kalau itu dilakukan juga, pendidikan adalah produksi kecurangan-kecurangan, dan pantas negara ini adalah negara koruptor karena sudah prosesnya itu sendiri mendorong, dan kecurangan memang disuburkan karena target-target yang tidak realistis itu. Baik Mas Imam, kita akan jeda dulu dan kita segera akan kembali, jangan kemana-mana para pemirsa.